Selanjutnya adalah besaran dasar kinematika, yakni besaran-besaran apa saja yang seringkali kita gunakan di dalam problem kinematika. Pertama adalah posisi. Posisi ini adalah merupakan suatu vektor, yakni vektor posisi. Jadi kalau misalnya ada suatu vektor RA sini dan kemudian RB arahnya ke sini, maka perpindahannya adalah RB dikurangi RA. Yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan ini arahnya sama dengan arah gerakannya, selalu sama dengan arah gerakannya. Misalkan ini pada mobil ini, yang geraknya lurus ke depan, maka kecepatannya juga akan ke depan. Jika misalkan mobil ini bergerak ke belakang, maka kecepatannya juga akan bergerak ke belakang. Atau misalkan pada suatu lintasan ini, gerak dari suatu partikel atau suatu bendanya ini ke sini, maka kecepatannya juga arahnya ke sini. Jadi arahnya selalu sama dengan arah gerakan. Percepatan ini selalu ada bila besar atau arah kecepatan berubah. Ini dia selalu ada apabila besar atau arah kecepatannya berubah. Kalau pada percepatan pada kasus gerak lurus beraturan, maka percepatannya 0, sedangkan pada gerak melingkar beraturan kecepatannya tidak sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara jarak dan perpindahan. Misalkan suatu mobil bergerak dari A ke B ini melalui yang merah ini, maka perpindahan dari mobil itu adalah RB min RA ini. Sedangkan jaraknya adalah sama RB min RA atau lintasannya ini, sepanjang lintasannya ini akan berbeda dengan ketika perpindahan. Karena kalau perpindahan gerak dari A ke B, maka perpindahannya sama seperti ini, delta R sama dengan RB min RA. Jadi baik melalui lintasan merah maupun lintasan yang ini itu sama perpindahannya. Sedangkan jarak tempuh antara AB melalui yang merah ini sama yang AB melalui yang ini itu berbeda. Jadi perbedaannya di situ. Apalagi kalau misalkan dari A kemudian ke B melalui yang bawah ini itu juga akan berbeda juga jaraknya. Sedangkan perpindahan dari posisi A ke B tetap sama, baik melalui yang tengah ini, yang atas maupun yang bawah ini. Dari kurva ini kita dapat mengetahui bahwa jaraknya berbeda sedangkan perpindahannya sama. Selanjutnya, mari kita mencoba untuk mendeskripsikan percepatan. Misal sebuah mobil pada waktu T sama dengan 0 memiliki kecepatan 0. Pada T sama dengan 1 second, kecepatannya 9 km per jam. Pada T 2 second, kecepatannya 18 km per jam. Sedangkan pada T 3 second, kecepatannya 27 km per jam. Dari deskripsi gambar ini, kita bisa mengetahui bahwa kecepatan dari mobil ini dari waktu ke waktu dia bertambah sebesar 9 km per jam di setiap 1 secondnya. Dengan demikian, maka percepatannya sama dengan 9 km per jam per second. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa percepatan itu adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu. Selanjutnya, karena perubahan kecepatan dari waktu ke waktu ini ke kanan, maka percepatannya positif. Kenapa demikian? Karena kecepatan arahnya ke kanan, sedangkan percepatannya juga selalu bertambah, yang artinya kecepatannya juga arahnya ke kanan, sehingga percepatannya positif. Selanjutnya, untuk kasus diperlambat, misal ada suatu truk yang awalnya pada T sama dengan 0,28 meter per second kecepatannya, kemudian pada T 1 second sama dengan 23 meter per second, dan seterusnya sampai pada T 3 second sama dengan 13 meter per second. Yakni kecepatannya adalah 13 meter per second. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa terdapat perubahan kecepatan dalam setiap waktunya, yakni kecepatannya berkurang 5 meter per second dalam setiap 1 second. Dari sini kita bisa tahu bahwa
kecepatan arahnya ke kanan, sedangkan ada suatu dia mengalami perlambatan yang artinya arah dari pelambatan ini ke kiri, karena tadi kecepatannya berkurang, berarti ada suatu percepatannya 5 meter per second kuadrat dan arahnya ke kiri atau menghambat dari suatu kecepatan. Artinya dari sini dikatakan diperlambat jika arah kecepatan dan percepatannya itu berbeda arah. Bagaimana kalau misalnya kecepatannya juga arahnya ke kiri dan percepatannya juga arahnya ke kiri? Kalau kasus demikian maka bukan perlambatan lagi namun dipercepat. Misal saya mengambil kelereng saya lempar ke atas. Saat kelereng saya lempar ke atas, dia bergerak ke atas, kecepatannya arahnya ke atas, sedangkan percepatannya ke bawah. Dari sini karena adalah percepatan gravitasi, arahnya selalu ke bawah. Pada kasus kelereng dilempar ke atas ini, maka dia mengalami perlambatan karena percepatannya arahnya ke bawah dan kecepatannya arahnya ke atas. Ketika kelereng ini sudah naik ke atas sampai di puncak, kemudian dia jatuh, maka jatuhnya adalah jatuh bebas. Karena kecepatan itu selalu searah dengan lintasannya, maka ini arahnya ke bawah, artinya kecepatannya arahnya ke bawah dan perlambatannya juga ke bawah. Pada yang kasus gerakan ke bawah, kelereng yang dari atas ke bawah ini, dia mengalami percepatan karena arah dari kecepatan dan percepatannya sama, yakni sama-sama ke bawah. Dari dua hal tadi kita bisa mendeskripsikan bahwa dikatakan diperlambat jika percepatan dan kecepatan memiliki arah yang berbeda, sedangkan dipercepat ketika percepatan dan kecepatan memiliki arah yang sama. Untuk lebih jelasnya dapat dideskripsikan sebagaimana berikut. Bola dilempar ke atas, artinya bola bergerak naik ke atas sehingga kecepatannya arahnya ke atas. Namun bola memiliki percepatan yang ke bawah, yakni percepatannya sama dengan percepatan gravitasi yang menuju ke pusat bumi sehingga arahnya ke bawah. Dengan demikian, karena kecepatan dan percepatan berbeda arah, maka diperlambat. Sedangkan kalau bola jatuh ke bawah, bola turun, artinya kecepatan ke bawah, dan artinya kecepatan ke bawah dan percepatan juga ke bawah, dan karena keduanya arahnya ke bawah sehingga dalam kasus bola jatuh bebas ini adalah dipercepat. Selanjutnya ini diperlambat karena A berlawanan dengan V, jadi percepatan berlawanan dengan kecepatan, sedangkan ini dipercepat karena atau percepatan searah dengan kecepatan.